Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez diperkirakan bawa sponsor baru ke Ducati Lenovo, livery GP27 bisa ikonik dengan logo Red Bull. Era baru MotoGP pada 2027 berpotensi menghadirkan perubahan besar bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga wajah tim-tim pabrikan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kemungkinan munculnya warna dan sponsor baru pada Ducati Lenovo Team, menyusul kedatangan Pedro Acosta untuk mendampingi Marc Marquez. Spekulasi mengenai masuknya Red Bull ke Ducati semakin menguat setelah sejumlah laporan mengaitkan raksasa minuman energi tersebut dengan proyek Ducati di MotoGP mulai 2027. Jika benar-benar terrealisasi, logo Red Bull berpotensi menghiasi Ducati GP27 dan menciptakan salah satu livery paling ikonik dalam era baru MotoGP. Namun, perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Ducati maupun Red Bull mengenai kesepakatan sponsor utama Ducati Lenovo Team untuk musim 2027. Karena itu, kemungkinan livery GP27 dengan logo Red Bull masih berada dalam ranah spekulasi. Yang membuat rumor ini menarik adalah keberadaan dua pembalap yang memiliki hubungan kuat dengan Red Bull. Marc Marquez dikenal sebagai salah satu atlet yang lama menjadi bagian dari ekosistem Red Bull. Sementara Pedro Acosta juga merupakan salah satu pembalap yang selama ini sangat identik dengan merek tersebut. Situasi tersebut membuat kombinasi Ducati, Marquez, Acosta, dan Red Bull terlihat sangat masuk akal dari sisi pemasaran. Ducati sudah memastikan Marquez akan bertahan bersama tim pabrikan untuk MotoGP 2027 dan 2028. Kontrak baru tersebut diumumkan pada Juni 2026 dan memperpanjang hubungan yang telah menghasilkan gelar dunia bagi Marquez pada musim 2025. Pada musim 2025, Marquez langsung memberikan hasil luar biasa. Ia mencatat 14 kemenangan sprint, 11 kemenangan Grand Prix, mengunci gelar dengan 5 seri tersisa, serta mengumpulkan rekor 545 poin dalam satu musim. Mulai 2027, Marquez akan mendapatkan rekan setim baru, yakni Pedro Acosta. Ducati telah mengonfirmasi Acosta bergabung untuk musim 2027 dan 2028. Dengan demikian, garasi Ducati Lenovo akan diisi dua pembalap Spanyol yang memiliki daya tarik global sangat besar. Kombinasi tersebut tentu menjadi aset komersial yang sangat menarik. Bagi Red Bull, memiliki dua pembalap yang sudah sangat dikenal oleh publik sebagai bagian dari ekosistem mereka akan menjadi peluang besar. Sementara bagi Ducati, kehadiran sponsor global seperti Red Bull dapat memberikan tambahan kekuatan dari sisi pemasaran ketika MotoGP memasuki era baru dengan regulasi teknis yang berbeda. Rumor mengenai Red Bull dan Ducati sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sejumlah laporan sebelumnya telah menyebut kemungkinan Red Bull memperluas keterlibatannya dengan Ducati di MotoGP. Bahkan, Red Bull sudah memiliki hubungan dengan Ducati di ajang motocross, di mana perusahaan tersebut menjadi sponsor utama tim Ducati untuk kompetisi off-road sejak akhir 2025. Kedekatan tersebut membuat spekulasi mengenai langkah berikutnya ke MotoGP semakin menarik. Jika kerjasama tersebut benar-benar terwujud, GP27 bisa mendapatkan sentuhan visual yang berbeda. Basis merah khas Ducati kemungkinan tetap menjadi identitas utama, tetapi logo Red Bull dapat ditempatkan di area fairing, winglet, tail section, atau bagian lain yang memiliki visibilitas tinggi. Bayangkan Ducati merah dengan logo Lenovo dan Red Bull, kemudian dikendarai Marquez dengan nomor 93 serta Acosta dengan nomor 37. Secara visual, kombinasi tersebut berpotensi menjadi salah satu desain paling mudah dikenali di grid MotoGP. Namun, ada satu persoalan penting. Ducati masih memiliki kesepakatan dengan Monster Energy. Motorsport.com melaporkan bahwa hubungan Ducati dengan Monster berjalan hingga akhir 2027, sehingga perpindahan langsung ke Red Bull sebagai sponsor energi utama pada 2027 tidak sesederhana sekadar mengganti logo. Karena itu, jika Red Bull memang masuk, bentuk kerjasamanya bisa saja berbeda. Red Bull tidak harus langsung menggantikan seluruh posisi Monster. Kesepakatan dapat dibuat dalam bentuk sponsor tertentu, kerja sama personal dengan pembalap, aktivasi pemasaran, atau struktur sponsorship lain yang tetap menghormati kontrak yang sudah berjalan.
Nama Marquez sendiri menjadi salah satu alasan mengapa rumor ini begitu menarik. Ketika Marquez bergabung dengan Ducati, ia sebelumnya harus mengakhiri kontrak Red Bull lebih awal untuk memenuhi persyaratan kerja sama Ducati. Akan tetapi, hubungan Marquez dengan Red Bull sudah berlangsung sangat lama dan menjadi bagian penting dari identitas komersial pembalap Spanyol tersebut. Kini situasinya berbeda. Marquez sudah menjadi wajah utama Ducati, sementara Red Bull masih memiliki hubungan kuat dengan Acosta. Dua kepentingan tersebut bertemu di satu garasi mulai 2027. Sejumlah media otomotif melihat situasi ini sebagai peluang bagi Red Bull untuk mempertahankan kedekatannya dengan kedua pembalap tersebut setelah Acosta meninggalkan KTM. Jika sponsor tersebut akhirnya benar-benar hadir di Ducati Lenovo, Marquez kemungkinan besar akan menjadi salah satu figur utama dalam kampanye global tersebut. Musim 2027 sendiri akan menjadi titik perubahan besar dalam MotoGP. Regulasi baru akan membawa motor dari kapasitas 1000 cc menjadi 850 cc, sementara pemasok ban juga berganti dari Michelin ke Pirelli. Artinya, GP27 bukan sekadar evolusi dari Desmos Sedici saat ini. Motor tersebut akan menjadi simbol awal era baru MotoGP. Dalam konteks itulah, perubahan livery akan terasa semakin signifikan. Ducati kemungkinan ingin mempertahankan identitas merah yang sudah menjadi ciri khasnya. Namun, masuknya sponsor besar dengan logo yang sangat kuat seperti Red Bull dapat memberikan karakter baru tanpa harus menghilangkan DNA Ducati. Terlebih lagi, pasangan Marquez dan Acosta mempunyai potensi menciptakan rivalitas internal yang sangat menarik. Marquez datang sebagai juara dunia dan salah satu pembalap paling berpengalaman di grid, sementara Acosta merupakan talenta muda yang diproyeksikan menjadi salah satu bintang masa depan MotoGP. Dengan dua pembalap tersebut, Ducati bukan hanya memiliki paket olahraga yang kuat, tetapi juga aset pemasaran yang luar biasa. Untuk saat ini, penggemar Ducati sebaiknya belum menganggap logo Red Bull pada GP27 sebagai sesuatu yang sudah pasti. Fakta yang sudah dikonfirmasi adalah Marquez akan tetap berada di Ducati Lenovo hingga 2028 dan Acosta akan bergabung dengannya mulai 2027. Bos Ducati bongkar strategi kebangkitan Marc Marquez di MotoGP 2026. Dari tertinggal 102 poin kini hanya berjarak 18 poin. Siapa sangka, pebalap yang sempat dianggap keluar dari persaingan gelar kini justru kembali menjadi ancaman terbesar di MotoGP 2026? Marc Marquez perlahan tetapi pasti membalikan keadaan. Setelah tertinggal lebih dari 100 poin akibat cedera dan operasi, kini sang juara bertahan hanya terpaut 18 poin dari pemuncak klasemen. Kebangkitan luar biasa ini ternyata bukan terjadi secara kebetulan. Di balik performa impresif Marquez, terdapat strategi yang diakui menjadi kunci keberhasilannya, bahkan mendapat sorotan langsung dari kubu Ducati. Persaingan MotoGP 2026 memang menjadi salah satu yang paling ketat dalam beberapa musim terakhir. Hingga pertengahan musim, 5 pebalap teratas klasemen hanya dipisahkan 24 poin. Situasi tersebut membuat setiap sesi balapan memiliki arti yang sangat penting. Satu kesalahan kecil bisa membuat peluang juara menguap, sementara satu akhir pekan yang sempurna mampu mengubah peta persaingan secara drastis. Di tengah ketatnya perebutan gelar, Marc Marquez justru tampil sebagai pebalap dengan grafik performa paling menjanjikan. Setelah berhasil menyapu bersih kemenangan pada sprint race dan Grand Prix Jerman, pembalap Ducati Lenovo itu melesat ke posisi ketiga klasemen sementara. Selisihnya dengan pemimpin klasemen kini tinggal 18 poin, sebuah pencapaian yang nyaris mustahil dibayangkan beberapa pekan sebelumnya. Perjalanan menuju titik ini jelas tidak mudah. Selepas MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Marquez harus menjalani operasi akibat saraf kejepit di lengan kanannya. Kondisi tersebut membuatnya kehilangan banyak poin dan sempat tercecer hingga 102 poin dari pemuncak klasemen. Banyak pengamat mulai meragukan peluangnya mempertahankan gelar juara dunia. Namun, Marquez kembali membuktikan mengapa dirinya masih dianggap sebagai salah satu pebalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Alih-alih memaksakan diri mengejar kemenangan di setiap kesempatan, ia memilih pendekatan yang lebih cerdas dan terukur.
Fokus utamanya bukan sekadar menjadi yang tercepat dalam satu sesi, melainkan memastikan dirinya mampu tampil konsisten sepanjang akhir pekan balapan. Marquez akhirnya mengungkap rahasia di balik perubahan pendekatan tersebut. Menurutnya, kunci utama kebangkitan musim ini justru dimulai sejak sesi latihan bebas pada hari Jumat. Ia mengaku sengaja mencari batas maksimal kemampuan motor sedini mungkin. Dengan memahami titik limit motor sejak awal akhir pekan, ia dapat mengetahui area mana yang masih aman dan area mana yang terlalu berisiko ketika memasuki sesi kualifikasi maupun balapan utama. Pendekatan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika sebagian pebalap memilih menyimpan potensi motor hingga sesi penting, Marquez justru mengambil risiko lebih awal saat latihan. Tujuannya bukan untuk mencatat waktu tercepat, melainkan mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai perilaku motor dalam berbagai kondisi. Dengan begitu, ketika balapan berlangsung, ia sudah mengetahui secara pasti batas yang tidak boleh dilewati. Strategi tersebut membuat peluang melakukan kesalahan fatal menjadi jauh lebih kecil. Konsistensi memang menjadi faktor yang sangat menentukan pada MotoGP 2026. Dalam persaingan yang hanya dipisahkan puluhan poin, finish di posisi podium secara beruntun seringkali lebih berharga dibanding satu kemenangan yang diikuti hasil buruk pada seri berikutnya. Marquez tampaknya memahami situasi itu dengan sangat baik. Ia tidak lagi memaksakan diri menyerang di setiap tikungan apabila risiko terjatuh terlalu besar. Sebaliknya, ia memilih mengendalikan balapan dengan lebih tenang, memanfaatkan pengalaman panjangnya sebagai juara dunia untuk mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi. Strategi tersebut juga sejalan dengan filosofi kerja Ducati musim ini. Tim pabrikan asal Italia itu diketahui memberikan perhatian besar terhadap pengumpulan data selama sesi latihan. Semakin banyak informasi yang didapat sejak Jumat, semakin mudah para teknisi melakukan penyempurnaan setelan motor untuk menghadapi sprint race maupun Grand Prix. Tak heran apabila kubu Ducati menilai pendekatan Marquez menjadi salah satu faktor penting di balik peningkatan performanya. Kemampuan sang pebalap memahami karakter motor Desmosedici secara detail membuat proses pengembangan setelan berlangsung lebih efektif dibanding sebelumnya. Hasilnya mulai terlihat dalam beberapa seri terakhir. Marquez bukan hanya kembali kompetitif dalam perebutan kemenangan, tetapi juga tampil lebih konsisten dibanding awal musim. Ia mampu meminimalkan kesalahan, menjaga kondisi fisik pasca operasi, sekaligus memaksimalkan setiap peluang yang tersedia. Momentum inilah yang kini membuat persaingan gelar kembali terbuka lebar. Dengan selisih hanya 18 poin dari pemuncak klasemen, Marquez memiliki peluang besar untuk kembali mengambil alih posisi teratas apabila mampu mempertahankan performanya dalam beberapa seri mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi jelas tidak ringan. Para rivalnya juga tampil sangat kompetitif sepanjang musim. Selisih 24 poin yang memisahkan 5 pebalap teratas menunjukkan bahwa tidak ada ruang sedikit pun untuk lengah. Setiap sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama akan menjadi penentu arah perebutan gelar dunia. Meski demikian, pengalaman Marquez dalam menghadapi tekanan bisa menjadi pembeda. Ia sudah berkali-kali berada dalam situasi perebutan gelar yang ketat. Pengalaman tersebut membuatnya mampu mengelola risiko dengan lebih baik dibanding sebagian rivalnya. Jika strategi mencari batas motor sejak latihan Jumat terus membuahkan hasil, bukan tidak mungkin Marquez akan melanjutkan tren positifnya hingga akhir musim. Konsistensi yang kini menjadi senjata utamanya dapat menjadi modal terbesar untuk memangkas sisa selisih poin dan kembali merebut posisi puncak klasemen. MotoGP 2026 pun semakin menarik untuk disaksikan. Dari pebalap yang sempat tertinggal 102 poin akibat cedera, Marc Marquez kini berubah menjadi kandidat kuat juara dunia. Kebangkitan dramatis itu membuktikan bahwa dalam dunia balap, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh strategi, kecerdasan membaca situasi, serta keberanian mengambil keputusan yang tepat sejak sesi latihan pertama dimulai. Bos Ducati terharu, Marc Marquez kembali pede tapi Ducati masih khawatir. Siapa sangka, di balik senyum lebar yang menghiasi garasi Ducati setelah kemenangan beruntun Marc Marquez, masih tersimpan kekhawatiran yang belum sepenuhnya hilang. Publik hanya melihat selebrasi, bendera merah berkibar,
dan trofi yang kembali diangkat tinggi. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang memahami betul perjuangan panjang sang pembalap. Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi, bahkan mengakui bahwa Marquez belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak, sebab Marquez justru sedang berada di jalur perebutan gelar juara dunia MotoGP. Lalu, apa sebenarnya yang masih membuat Ducati merasa cemas? Musim ini menjadi salah satu musim paling emosional dalam perjalanan karir Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera dan harus menjalani berbagai operasi yang menguras fisik maupun mental, pembalap asal Spanyol tersebut akhirnya kembali menunjukkan mengapa dirinya pernah mendominasi MotoGP selama bertahun-tahun. Perjalanan menuju titik ini sama sekali tidak mudah. Bahkan, operasi terbaru pada bahu kanan yang dijalaninya sempat menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depannya di lintasan balap. Banyak pengamat yang meragukan apakah Marquez masih mampu bersaing dengan generasi baru MotoGP yang semakin kompetitif. Namun, keraguan itu perlahan mulai sirna. Marquez menjawab semuanya bukan lewat kata-kata, melainkan melalui performa luar biasa di atas motor Ducati. Kemenangan demi kemenangan kembali diraihnya, membuat namanya kembali masuk dalam daftar kandidat kuat juara dunia. Meski demikian, Davide Tardozzi justru melihat sesuatu yang tidak bisa disaksikan oleh publik dari layar televisi. Menurutnya, Marquez memang telah mendapatkan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang akibat cedera panjang. Namun, secara keseluruhan, performa fisiknya belum mencapai level yang diharapkan Ducati. Tardozzi secara terbuka menyebut bahwa Marc Marquez belum berada di level yang diperkirakan untuk musim 2025. Pernyataan tersebut bukanlah kritik, melainkan bentuk pengakuan terhadap beratnya perjuangan sang pembalap. Ducati memahami betapa sulitnya proses pemulihan seorang atlet yang berkali-kali mengalami cedera serius. Meski belum berada dalam kondisi sempurna, Tardozzi melihat perkembangan yang sangat positif. Kepercayaan diri Marquez kini mulai kembali. Faktor psikologis yang selama beberapa musim menjadi hambatan perlahan menghilang. Marquez kembali berani mengambil risiko, kembali tampil agresif saat melakukan pengereman, dan kembali menunjukkan insting juara yang sempat meredup. Perubahan itu terlihat jelas dalam beberapa seri terakhir MotoGP. Marquez sukses tampil luar biasa di Balaton Park dan Brno. Dua kemenangan tersebut bukan hanya menambah koleksi podium, tetapi juga menjadi bukti bahwa dirinya semakin menyatu dengan karakter motor Ducati. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Jika berhasil menjadi juara, Marquez akan mengoleksi gelar dunia ke-10 sepanjang karirnya di semua kelas balap. Sebuah pencapaian yang akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah. Momentum positif itu berlanjut saat MotoGP menggelar balapan di Assen. Sirkuit legendaris Belanda tersebut selama ini dikenal bukan sebagai lintasan favorit Marquez. Bahkan, dalam beberapa musim terakhir, Assen sering menjadi tempat yang menyulitkan dirinya. Namun kali ini situasinya berbeda. Marquez mampu mempertahankan performa kompetitif dan mengamankan hasil penting. Meskipun tidak mendominasi sepenuhnya, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya kini mampu tampil konsisten di berbagai karakter sirkuit. Konsistensi inilah yang menjadi senjata utama dalam perebutan gelar juara dunia. Puncak kebangkitan Marquez kemudian terjadi di Sachsenring. Sirkuit yang sudah lama dikenal sebagai kerajaan, Marc Marquez kembali menjadi panggung kebesarannya. Sejak awal akhir pekan, pembalap Spanyol itu langsung menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia berhasil mengamankan pole position dengan catatan waktu impresif. Saat sprint race berlangsung, Marquez tampil tanpa celah dan sukses mengamankan kemenangan. Dominasi tersebut berlanjut pada balapan utama. Dengan kontrol balapan yang matang, ia kembali menjadi yang tercepat hingga menyentuh garis finish. Kemenangan ganda di Sachsenring menjadi sinyal paling jelas bahwa Marc Marquez benar-benar kembali ke jalur persaingan papan atas. Banyak pihak mulai meyakini bahwa gelar juara dunia bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target yang sangat realistis. Usai Grand Prix Jerman berakhir, Davide Tardozzi tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Manajer Ducati Corse tersebut mengaku sangat puas melihat hasil yang diraih tim sepanjang akhir pekan. Menurutnya,
Keberhasilan Marquez menunjukkan bahwa kerja keras seluruh tim mulai membuahkan hasil. Ducati berhasil memberikan motor yang kompetitif, sementara Marquez mampu memaksimalkan potensi tersebut di lintasan. Namun kebahagiaan itu tetap dibarengi dengan rasa waspada. Sebab Ducati sadar bahwa musim masih panjang. Kondisi fisik Marquez belum sepenuhnya pulih, sehingga risiko kelelahan maupun cedera masih menjadi perhatian utama tim. Selain itu, Ducati juga menghadapi tantangan lain. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, justru mengalami akhir pekan yang sulit di Sachsenring. Juara dunia asal Italia tersebut harus berjuang keras menghadapi berbagai kendala yang membuatnya hanya mampu finish di posisi ke-6. Hasil tersebut tentu berada jauh di bawah ekspektasi Ducati. Tim asal Borgo Panigale itu berharap kedua pembalapnya mampu tampil kompetitif secara bersamaan agar peluang mempertahankan dominasi di klasemen konstruktor maupun perebutan gelar pembalap tetap terbuka lebar. Meski demikian, fokus utama Ducati saat ini tetap tertuju pada kondisi Marc Marquez. Tardozzi optimistis jeda kompetisi selama sekitar 1 bulan akan menjadi keuntungan besar bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut. Ini berjalan baik untuk Marc, meskipun saya tahu dia belum dalam kondisi sempurna. Saya pikir liburan sebulan ini hanya akan bermanfaat baginya, ujar Tardozzi.